Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destin Prahma Febi Tiffany. Saya dari jurusan manajemen. Perkenalkan, nama saya Rifa Rizky Rahmawati Ritonga dari jurusan manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar dengan mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dan Etik. Untuk tema TB 1.1 yaitu mengoptimalkan potensi diri dalam lingkungan kerja. Untuk TB 1.2 meningkatkan hubungan melalui berpikir positif dalam komunikasi. Untuk TB 1.3 yaitu membangun budaya kepemimpinan yang berkualitas. Untuk TB 1.4 yaitu kearifan lokal memperkokoh karakter bangsa. Baik, untuk presentasi yang pertama yaitu tugas besar 1.1, mengoptimalkan potensi diri dalam lingkungan kerja. Apa itu potensi diri? Tentu saja kita sering mendengar potensi diri yang dimiliki oleh setiap individu. Potensi ialah bakat yang dimiliki setiap individu dengan mengoptimalkan potensi pada diri kita adalah sebuah kunci kita untuk mendapat sebuah kesuksesan. Ketika seseorang mampu mengoptimalkan potensi yang ada pada dirinya, artinya ia dapat memaksimalkan kemampuan yang ada pada dirinya. Lalu, bagaimana cara menggali potensi diri yang dimiliki oleh individu masing-masing ialah salah satunya dapat dilakukan dengan memulai dari apa yang kita sukai. Selain itu, kita juga bisa menggalinya dengan cara melakukan hal-hal baru yang sebelumnya pernah kita coba. Dengan begitu, kita akan lebih merasa tertantang untuk melakukannya dan menggali potensi yang ada pada diri kita. Lalu kemudian, macam-macam potensi diri. Di sini macam-macam potensi diri ada beberapa jenis potensi yang kognitif, emosional, dan kreatif, di mana potensi kognitif biasanya kemampuan untuk belajar dan memahami. Lalu kemudian potensi emosional yaitu potensi yang mencakup untuk mengelola emosi. Dan potensi kreatif adalah potensi untuk mengeluarkan ide-ide atau hal yang baru. Lalu bagaimana caranya kita untuk mengoptimalkan potensi diri yang ada dalam diri kita dalam lingkungan kerja? Pentingnya setiap individu untuk mengoptimalkan dan menunjukkan setiap potensi yang kita miliki berdampak baik pada pengembangan diri kita dan perusahaan dengan cara memahami karakteristik lingkungan dan menyesuaikan perilaku terhadap lingkungan kerja. Dengan begitu, kita akan dapat berkontribusi dengan baik dan positif kepada lingkungan tempat kerja kita. Lalu yang terakhir yang dapat saya sampaikan yaitu adalah kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi saya ialah setiap individu harus bisa mengetahui setiap potensi-potensi yang dimiliki. Setelah itu, kita dapat menggali beberapa potensi yang sudah ada dan dapat dikembangkan melalui lingkungan baik, lingkungan masyarakat yang baik maupun lingkungan kerja. Dengan begitu, kita akan berhasil dalam mencapai sebuah kesuksesan. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan TB 1.2, yaitu meningkatkan hubungan melalui berpikir positif dalam komunikasi. Apa itu berpikir positif dalam komunikasi? Berpikir positif dalam komunikasi adalah suatu sikap mental yang memungkinkan individu untuk melihat sisi baik dari segala situasi dan orang yang akan menghadapinya. Hal ini sangat penting karena ketika kita berpikir positif, kita dapat memberikan dukungan dan motivasi kepada orang lain dan mengurangi konflik dalam menjaga hubungan baik antar individu. Selanjutnya, tujuan berpikir positif dalam komunikasi, yaitu untuk meningkatkan hubungan baik antar individu dan dapat lebih mudah memahami perspektif antar individu. Hal ini dapat membantu kita untuk menghindari konflik antar individu. Contohnya, saat kita berbicara dengan orang lain yang berpendapat beda dengan kita, jika kita berpikir negatif dan menolak pendapat mereka secara langsung, hal itu dapat memicu konflik. Namun, jika kita berpikir positif dan mencoba memahami perspektif mereka, kita bisa menemukan titik temu dan menciptakan hubungan yang lebih harmonis. Kemudian, bagaimana cara berpikir positif dalam komunikasi? Yaitu dapat dilakukan dengan menghindari penggunaan kata-kata yang negatif.
Contohnya, ketika seseorang mengkritik pekerjaan kita nggak boleh langsung meresponnya dengan sinis dan emosional. Sebaiknya kita coba untuk mencari hal-hal yang positif dari kritik tersebut dan dapat kita gunakan sebagai bahan evaluasi diri. Selain itu, menghargai pendapat orang lain juga merupakan salah satu cara berpikir positif dalam komunikasi. Selanjutnya, apakah manfaat berpikir positif dalam komunikasi? Salah satu manfaatnya yaitu meningkatkan kepercayaan diri. Ketika seseorang memiliki pikiran yang positif, ia cenderung lebih percaya diri dan mampu menghadapi tantangan dengan lebih baik. Contohnya, ketika kita sedang diberi pekerjaan yang sulit, ketika kita berpikir positif, kita akan merasa lebih yakin dan termotivasi untuk mengerjakannya. Kesimpulannya, untuk meningkatkan hubungan melalui berpikir positif adalah dengan fokus pada solusi daripada masalah, daripada terus-menerus membicarakan masalah yang ada, dan cobalah untuk mencari solusi yang mungkin terjadi. Ini akan membantu kita untuk menyelesaikannya, dan cobalah untuk menghindari kata-kata yang negatif. Kata-kata seperti tidak bisa atau tidak mungkin hanya akan membuat situasi menjadi lebih buruk. Cobalah untuk menggunakan kata-kata yang positif dan menyemangati dan motivasi seperti saya yakin, saya bisa, dan dapat menyelesaikannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan TB 1.3, yaitu membangun budaya kepemimpinan yang berkualitas. Definisi budaya kepemimpinan. Budaya kepemimpinan adalah seperangkat nilai, norma, dan perilaku yang diadopsi oleh sebuah organisasi untuk membentuk sikap, karakter, dan tindakan para pemimpin dalam memimpin dan mengelola anggotanya. Ada beberapa elemen penting dalam budaya kepemimpinan seperti komunikasi yang terbuka, kepercayaan integritas, keterbukaan terhadap masukan dan saran, dan pengembangan karyawan. Tujuan dari adanya budaya kepemimpinan yaitu dengan adanya budaya kepemimpinan dalam suatu perusahaan dapat meningkatkan produktivitas kinerja karyawan serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan harmonis. Budaya kepemimpinan juga dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apa manfaat dari budaya kepemimpinan? Budaya kepemimpinan yang berkualitas dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi organisasi. Salah satu manfaatnya yaitu peningkatan produktivitas karyawan, motivasi para karyawan, dan peningkatan kinerja kerja karyawan. Contoh budaya kepemimpinan yang berkualitas. Salah satu contoh organisasi yang berhasil membangun budaya kepemimpinan yang berkualitas adalah perusahaan teknologi termuka di Silicon Valley. Perusahaan tersebut memiliki pemimpin yang mampu menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan berorientasi pada hasil. Dengan fokus pada pengembangan karyawan sebagai individu dan tim. Dalam budaya kepemimpinan yang berkualitas, karyawan merasa didengar dan dihargai, sehingga mereka lebih termotivasi untuk memberikan yang terbaik dalam pekerjaan mereka. Kesimpulan dari membangun budaya kepemimpinan yang berkualitas yaitu dapat membawa manfaat besar bagi organisasi, seperti peningkatan produktivitas, motivasi, dan kinerja karyawan. Untuk membangun budaya kepemimpinan yang berkualitas seperti komunikasi yang baik dan kepercayaan. Budaya kepemimpinan juga sesuatu yang tidak dapat dibangun secara instan, melainkan butuh sebuah kesabaran dan membutuhkan sebuah proses. Baik, untuk presentasi yang terakhir, tugas besar 1.4. Kearifan lokal memperkokoh karakter bangsa. Di sini definisi dari kearifan lokal sendiri ialah warisan atau budaya yang diwariskan dari nenek moyang kita yang mencakup keterampilan, pengetahuan, nilai, dan praktik yang dikembangkan oleh masyarakat lokal dalam bertahun-tahun lamanya. Kearifan lokal sendiri sangat penting untuk kita memahaminya selain merupakan sejarah,
Kemudian mempelajari kearifan lokal juga dapat memperluas pemahaman kita tentang dunia dan juga memperkaya kehidupan kita dengan pengalaman yang baru. Lalu bagaimana kearifan lokal dalam dunia pendidikan? Dengan mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam kurikulum, siswa akan lebih mudah memahami dan menghargai budaya serta nilai-nilai yang ada di sekitarnya. Dengan mempelajari nilai seperti gotong royong, ketulusan, kejujuran yang terkandung dalam kearifan lokal, siswa akan menjadi lebih peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Lalu menghargai kearifan lokal sendiri ialah dapat memperkokoh karakter bangsa dan menjaga identitas budaya kita sebagai bangsa Indonesia. Baik, untuk kesimpulan presentasi saya pada kesempatan kali ini ialah melalui integritas kearifan lokal dalam sistem pendidikan, kita dapat membantu memperkenalkan kearifan lokal sendiri kepada generasi muda dan memperkuat karakter bangsa sejak dini. Selain itu, dengan mempraktikkan kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menciptakan lingkungan yang harmonis tentunya, dan juga dapat mempererat hubungan antar warga negara. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila adanya kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.